Gue akhirnya sampai di Peru, negara yang selama ini cuma gue kenal dari satu tempat, yaitu Machu Picchu. Tapi ternyata Peru jauh lebih dari itu. Peru itu statusnya bebas visa buat turis Indonesia. Kemarin gue terbang rute Bogota langsung ke Cusco. Berhubung Airport Alejandro Velasco Azteca International Airport itu adalah bandara internasional, jadi lo nggak usah ribet transit di Lima dulu. Karena statusnya sudah international arrival, Cusco bisa langsung jadi titik masuk pertama lo di Peru. Untuk bisa masuk ke Peru, ada beberapa dokumen penting yang mesti kalian siapin. Tapi untuk lebih amannya sebaiknya kalian cek di website resmi imigrasi Peru supaya kalian dapat update terbaru. Di airport gue sempat mampir ke money changer buat tuker beberapa dolar ke mata uang lokal Peru yaitu sol. Gue memang lebih suka pegang sedikit cash, just in case ada kebutuhan selama perjalanan. Tapi ternyata Cusco memang kota yang cukup turis friendly. Di banyak tempat, terutama area turis, pembayaran dengan kartu sudah cukup umum. Jadi sebenarnya nggak perlu bawa uang terlalu banyak juga. Dari airport, gue langsung lanjut ke hotel yang lokasinya nggak jauh dari Plaza de Armas. Gue pilih naik Uber karena menurut gue paling praktis, apalagi setelah perjalanan panjang dan masih bawa koper. Jarak dari Alejandro Velasco Azteca Airport atau KUS ke area Plaza de Armas sendiri cuma sekitar 5-6 km. Untuk Uber harganya bisa berubah tergantung demand dan jenis kendaraan. Tapi sebagai gambaran, perjalanan gue ke Plaza de Armas itu kisaran 20-30 sol atau sekitar 150 ribuan rupiah, tergantung kurs dan tarif saat itu. Di Cusco, gue nginep di Nodo Cusco Garcilaso. Posisinya ada di Calle Garcilaso, masuk wilayah Historical Center Cusco. Alasan utama gue pilih tempat ini karena lokasinya strategis banget. Ke Plaza de Armas cuma perlu jalan kaki beberapa menit doang. Soal harga, pas gue menginap kemarin, kena di angka sekitar 1,8 juta rupiah per malam dan sudah include breakfast. Jadi ini harganya ya cukup oke. Tapi yang namanya juga hotel, harganya dynamic banget, tergantung musim dan ketersediaan kamar. Jadi ini buat patokan harga aja yang gue dapat saat itu. Secara keseluruhan, hotelnya clean dan nyaman, apalagi buat lo yang cari lokasi yang gak ribet. Lingkungannya juga enak banget buat dieksplor sambil jalan santai. Dari sini lo bisa gampang nemu spot-spot ikonik, museum, sampai deretan kafe dan restoran di pusat kota. Di dalamnya ada common area dengan courtyard dan cozy buat nongkrong, plus ada area sarapannya juga. Vibes hotel ini menurut gue lebih ke arah functional and practical. Nggak yang mewah banget, tapi semua fasilitas buat turis sudah terpenuhi dengan baik. Setelah drop bareng di hotel, karena gue belum makan siang sama sekali, tujuan pertama gue langsung cari tempat buat makan siang. Dan ada satu menu yang dari awal bikin gue penasaran banget, yaitu daging alpaka. Karena alpaka sendiri merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Andes dan dagingnya juga cukup umum dikonsumsi di Peru. Jangan lupa beli altitude pill di drugstore banyak. Ini harganya tadi 50. Gue beneran baru ngerasain yang namanya efek kena altitude sickness. Kepala rasanya berat banget dan napas jadi pendek. Soalnya badan gue mesti adaptasi sama oksigen yang tipis di ketinggian segini. Buat lo yang mau ke Cusco, gue saranin prepare dari awal, atau di sini juga banyak drugstore yang jual obat altitude sickness. Harganya juga masih masuk akal. Tapi tetap ya, kalau lo punya kondisi kesehatan khusus atau gejalanya parah, mending konsultasikan dulu ke dokter. Beres urusan makan siang dan beli obat altitude sickness, gue lanjut explore sambil jalan santai. Sekarang tujuan gue ke Plaza de Armas yang emang jadi pusat keramaian di kota Cusco. Rencananya sih sekalian mau cari kafe buat duduk santai menikmati sore sambil ngelihat betapa cantiknya kota Cusco ini.
Kota Cusco itu bukan cuma sekedar transit atau gerbang menuju Machu Picchu, tapi kota ini punya sejarah yang dalam banget. Lokasinya ada di jantung pegunungan Andes dan dulunya merupakan ibu kota Kekaisaran Inca, atau yang sering disebut Tawantinsuyu. Sekitar abad ke-15 pas zaman Pakakutek, Cusco berkembang pesat jadi pusat pemerintahan, religi, sampai urusan sosial masyarakat Inca. Bahkan sistem jalan mereka yang menghubungkan seluruh wilayah kekaisaran itu porosnya ada di Cusco. Bayangin aja, jaringannya sampai 30.000 km ngelewatin terjalnya Andes. Dan dari sinilah kita bisa paham hubungan antara Cusco sama Machu Picchu. Yang unik, pas Spanyol datang naklukin Cusco di abad ke-16, mereka nggak benar-benar ngeratain bangunan aslinya. Banyak arsitektur kolonial yang malah didirikan persis di atas fondasi struktur kota Inca. Cusco malam hari menurut gue punya karakter yang unik. Di satu sisi terasa seperti kota wisata yang modern dan hidup, tapi di sisi lain, ketika lo melihat bangunan-bangunan tua dan sisa arsitektur Inca di sekelilingnya, lo seperti sedang berjalan di tengah sejarah. Dan mungkin karena udara malamnya cukup dingin, orang-orang juga gak terlalu lama nongkrong di luar. Jadi suasananya bukan tipe kota yang super hektik, tapi lebih slow dan intimate. Hari ini agenda gue mau mampir dulu ke kantor tour yang gue booking untuk perjalanan ke Machu Picchu. Sebelum berangkat, ada beberapa dokumen dan informasi yang perlu gue ambil dan pastikan lagi. Mulai dari itinerary, tiket, sampai detail perjalanan yang nantinya bakal gue bawa selama trip. Karena perjalanan ke Machu Picchu ini gak sesimpel tinggal datang dan beli tiket di tempat. Ada beberapa hal yang memang harus diperiksakan di awal, terutama karena akses dan tiket ke Machu Picchu cukup terbatas. Jadi sebelum benar-benar berangkat, gue mau make sure semuanya sudah lengkap. Más adelante que hay 0077. Kota ini juga punya banyak festival budaya yang masih dirayakan sampai sekarang. Gue sendiri datang ke Cusco tanggal 18 September. Dan waktu itu gue sempat melihat event dengan orang-orang yang menggunakan pakaian tradisional seperti ini. Jujur waktu itu gue gak tahu persis event apa yang sedang berlangsung. Setelah gue cari tahu, ternyata tanggal tersebut memang bertepatan dengan Huarachicuy, sebuah pertunjukan budaya yang merekonstruksi ritual Inca kuno yang berkaitan dengan proses pendewasaan para pemuda. Tapi kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang event yang gue lihat ini, atau mungkin ada detail yang gue lewatkan, boleh banget bantu gue di kolom komentar ya. Selain Huarachicuy, Cusco juga punya festival yang jauh lebih terkenal namanya Inti Raymi atau Festival of the Sun. Festival ini dirayakan setiap tanggal 24 Juni dan menjadi salah satu perayaan budaya terbesar di Cusco dengan rangkaian upacara di Coricancha, Plaza de Armas, dan Sacsayhuaman Huaman. Jadi kalau kalian punya kesempatan datang ke Cusco sekitar tanggal tersebut, coba cari tahu jadwalnya dan sempatkan untuk melihat langsung. Karena menurut gue, melihat budaya Inca yang masih dirayakan sampai sekarang memberikan pengalaman yang berbeda. Bukan cuma melihat sejarahnya, tapi melihat bagaimana sejarah itu masih hidup di tengah masyarakatnya.
Sore ini gue naik sedikit ke atas Cusco, tepatnya ke Mirador de San Cristobal. Dari sini kita bisa melihat hampir seluruh pusat kota Cusco dari ketinggian, mulai dari atap-atap merah, Plaza de Armas, sampai pegunungan Andes di kejauhan. Lokasinya sebenarnya nggak terlalu jauh dari Plaza de Armas, sekitar 10-15 menit jalan kaki. Tapi karena jalannya cukup menanjak dan kita berada di ketinggian sekitar 3.600 meter, naiknya lumayan bikin ngos-ngosan. Tapi menurut gue, view-nya worth it banget. Apalagi kalau datang menjelang sunset. Saat matahari mulai turun, warna langit berubah dan perlahan lampu-lampu kota mulai menyala. Jadi kalau kalian lagi di Cusco dan cari spot buat menikmati sunset, Mirador de San Cristobal bisa jadi salah satu pilihan yang paling gampang diakses dari pusat kota. Dan menurut gue, cara terbaik menikmati Cusco bukan cuma dengan berjalan di jalan-jalan kotanya, tetapi sesekali naik ke atas dan melihat kota ini dari perspektif yang berbeda. Hari ini gue excited banget karena akhirnya perjalanan ke Machu Picchu dimulai. Gue dijemput pagi-pagi hari dari hotel karena perjalanan ke Machu Picchu ternyata punya cukup banyak moving parts. Kita nggak bisa langsung naik mobil dari Cusco sampai ke Machu Picchu. Dari Cusco kita harus menuju ke Ollantaytambo terlebih dulu. Dari sana baru kita lanjut naik kereta menuju Aguas Calientes, atau yang sekarang juga dikenal sebagai Machu Picchu Pueblo. Dan dari Aguas Calientes, perjalanan masih dilanjutkan lagi dengan bus menuju pintu masuk Machu Picchu. Oh iya, sebelum berangkat jangan lupa pastikan semua dokumen penting sudah dibawa, terutama paspor, tiket atau booking confirmation, dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh tour operator. Karena beberapa dokumen ini akan dibutuhkan selama perjalanan. Jadi better semuanya disimpan di satu tempat dan gampang diakses. Yes. Dari Cusco, perjalanan menuju Ollantaytambo memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jalanannya cukup berkelok, tapi sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan lembah dan pegunungan Andes. Dan buat gue, perjalanan darat ini justru jadi bagian menarik sebelum akhirnya lanjut naik kereta menuju Machu Picchu. Akhirnya sampai juga di Ollantaytambo. Begitu turun dari mobil, hal pertama yang gue rasain adalah dingin banget. Di sekitar area stasiun juga cukup ramai. Banyak pedagang yang jual souvenir, makanan ringan sampai kopi buat yang mau ngopi sambil nunggu kereta. Tapi di sini gue punya satu dilema. Gue sebenarnya pengen banget ngopi pagi-pagi dalam cuaca sedingin ini. Tapi masalahnya, kalau gue minum kopi pagi, perut gue biasanya langsung bereaksi. Dan jujur, gue paling males harus berurusan sama toilet umum dalam situasi kayak gini. Jadi akhirnya gue harus memilih, kopi sekarang atau peace of mind sampai Machu Picchu. Untuk perjalanan dari Ollantaytambo menuju Machu Picchu, ternyata ada 2 operator kereta utama yang bisa dipilih, yaitu Peru Rail dan Inca Rail.
Keduanya sama-sama menuju Aguas Calientes atau Machu Picchu Pueblo. Jadi yang membedakan lebih ke pilihan kereta dan experience-nya. Jadi sebenarnya tinggal disesuaikan dengan budget dan experience yang kalian cari. Kalau cuma mau sampai Machu Picchu dengan nyaman, pilihan standar sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau perjalanan kereta ini mau dijadikan bagian dari experience, menurut gua worth it untuk pilih yang panoramik. Sementara Inca Rail punya Voyager sebagai pilihan yang lebih economical. Lalu ada 360 yang punya panoramic windows dan observation car, sampai first class untuk experience yang lebih premium. Peru Rail punya beberapa pilihan, mulai dari expedition yang lebih basic dan praktikal, sampai Vistadome dan Vistadome Observatory yang punya jendela panorama untuk menikmati pemandangan Andes. Karena sepanjang perjalanan dari Ollantaytambo menuju Aguas Calientes, kita bakal melewati Sacred Valley dengan pemandangan pegunungan Andes yang menurut gue sayang banget kalau cuma dilewatin gitu aja. Sesaat sebelum kereta berangkat, biasanya ada sedikit pertunjukan perpisahan dari tim Inca Rail. Ada tarian tradisional dengan musik khas Andes yang mengiringi keberangkatan para penumpang. Menurut gue ini sangat menarik, karena dari awal aja perjalanan ke Machu Picchu sudah terasa seperti bagian dari cultural experience-nya. Setelah itu, kita pun akhirnya berangkat menuju Aguas Calientes. Selain tarian di luar tadi, ternyata di dalam kereta juga ada pertunjukan teatrikal. Dua orang ini sedang memerankan cerita Ollanta dan Pusi Coelur, sebuah kisah cinta dari masa kekaisaran Inca. Ollanta adalah seorang prajurit yang jatuh cinta kepada Pusi Coelur, putri dari Kaisar Inca Pakakutek. Tapi hubungan mereka ternyata terlarang karena perbedaan status. Cerita ini kemudian dibawakan langsung di dalam gerbong sebagai bagian dari pengalaman perjalanan Inca Rail menuju Machu Picchu. Menurut gue ini menarik banget, karena sambil melihat landscape Andes dari jendela kereta, kita juga diperkenalkan dengan salah satu kisah dari budaya Inca. Jadi perjalanan menuju Machu Picchu ini bukan cuma soal pemandangan. Pero el destino quiso que conozca a Ollanta. Kalau kalian mencari pilihan kereta yang lebih simpel dan praktikal untuk menuju Machu Picchu, salah satu pilihannya adalah Inca Rail The Voyager. Gue sendiri kemarin naik Inca Rail, dan untuk Voyager ini menurut gue experience-nya cukup nyaman. Kursinya cukup spacious, jendelanya juga besar, jadi kita tetap bisa menikmati pemandangan Andes sepanjang perjalanan. Di dalam kereta juga ada ambient musik khas Andes dan tersedia pilihan snack serta minuman dengan bahan lokal yang bisa dibeli selama perjalanan. Jadi kalau dibandingkan dengan kereta yang lebih premium, Voyager memang lebih straightforward. Tapi kalau tujuan kalian adalah perjalanan yang nyaman sambil menikmati landscape dan pengalaman budaya tanpa harus membayar untuk fasilitas premium, menurut gue Voyager sudah lebih dari cukup. Karena pada akhirnya yang paling memorable bukan cuma keretanya, tapi pemandangannya yang kita lihat sepanjang perjalanan menuju ke Machu Picchu.
Sesampainya di Aguascalientes, kita nggak langsung sampai Machu Picchu. Di sini kita sudah ditunggu sama tour leader. Karena dari stasiun kita masih harus lanjut naik bus menuju gate Machu Picchu. Dan ternyata untuk naik bus ini kita harus antre lagi. Nah, menurut gua disinilah salah satu keuntungan kalau kalian memilih menggunakan tour. Karena tiket dan kebutuhan transportasi dari Aguascalientes menuju Machu Picchu juga sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi kita nggak perlu lagi sibuk cari tiket atau mikirin antreannya. Kita tinggal mengikuti arahan dari tour leader. Apalagi kalau kalian punya waktu yang cukup terbatas. Menurut gue ini cukup membantu banget. Jadi setelah turun dari kereta kita tinggal follow the leader and let them handle the logistic. Kota Aguascalientes ini punya peranan yang sangat penting dalam perjalanan menuju ke Machu Picchu. Karena hampir semua wisatawan yang datang menggunakan kereta akan melewati kota ini. Menariknya, Aguascalientes sebenarnya berkembang dari aktivitas pembangunan kereta api. Pada awal 1900-an, ketika jalur kereta menuju wilayah ini mulai dibangun, para pekerja kereta mulai menetap di sini. Dari yang awalnya cuma kamp pekerja, tempat ini kemudian berkembang menjadi sebuah kota. Dan sekarang, hampir seluruh kehidupan kotanya sangat berkaitan dengan pariwisata Machu Picchu. Ada hotel, restoran, toko souvenir, pasar, sampai terminal bus yang membawa wisatawan naik ke entrance Machu Picchu. Sebenarnya kalau kalian mau, kalian bisa aja nginep di Aguascalientes. Tapi setelah gue lihat kotanya, menurut gue Aguascalientes ini cukup kecil. Dan memang sebagian besar aktivitasnya berhubungan dengan wisatawan yang mau ke Machu Picchu. Jadi untuk trip kali ini gue memutuskan untuk day trip aja dari Cusco. Memang cukup padat, tapi buat gue lebih efisien karena nggak perlu pindah hotel dan membawa koper lagi. Kalau kalian punya banyak waktu dan ingin menikmati suasana Aguascalientes dengan lebih santai, menginap satu malam juga bisa jadi pilihan. Tapi kalau waktu yang terbatas seperti gue, day trip menurut gue sudah cukup. Ini periksa apa lagi? Kayaknya ini prioritas deh. Nah, gue di belakang lu ya. Ya, pero y no con la publicidad. Así está. Itu nunca lo pido por uno. Esa plataforma está negociando. Sejarah Machu Picchu diperkirakan dibangun pada abad ke-15, sekitar masa pemerintahan Pachacuti, salah satu penguasa terbesar Kekaisaran Inka. Lokasinya berada sekitar 2.430 meter di atas permukaan laut di punggung pegunungan Andes. Para peneliti umumnya percaya bahwa Machu Picchu bukan sekedar kota biasa. Tempat ini kemungkinan merupakan kompleks kerajaan sekaligus pusat keagamaan dan tempat peristirahatan elit Inka. Ada area tempat tinggal, bangunan upacara, teras pertanian, serta sistem pengairan yang menunjukkan betapa majunya teknologi Inka saat itu. Yang menarik, Machu Picchu tidak benar-benar hilang bagi masyarakat lokal. Setelah Kekaisaran Inka runtuh akibat kedatangan Spanyol pada abad ke-16, tempat ini ditinggalkan dan perlahan tertutup vegetasi. Spanyol juga tidak pernah menemukan atau menghancurkan Machu Picchu seperti beberapa situs Inka lainnya. Pada 1911, penjelajah Amerika Hiram Bingham datang ke lokasi ini dengan bantuan masyarakat lokal. Ia kemudian memperkenalkannya kepada dunia internasional melalui penelitian dan publikasi. Jadi sebenarnya bukan berarti Bingham adalah orang pertama yang mengetahui keberadaan Machu Picchu, masyarakat lokal sudah mengenalnya. Dan salah satu paling mengagumkan adalah bagaimana bangunan ini dibuat. Bangsa Inka menggunakan teknik aslar, yaitu memotong batu dengan sangat presisi sehingga batu-batu tersebut bisa saling mengunci tanpa menggunakan mortar. Nah, untuk masuk ke Machu Picchu sendiri ternyata kita harus memilih sirkuit. Kemarin gue kebagian sirkuit 1 yang sekarang dikenal sebagai Circuito Panoramico. Sebetulnya gue pengennya sirkuit 2 atau Machu Picchu Classico, karena sirkuit ini lebih populer dan menawarkan pengalaman yang lebih lengkap untuk eksplor area utama Machu Picchu.
Sirkuit 1 lebih fokus ke panoramic view dari bagian atas, jadi kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas terhadap Machu Picchu dan pegunungan di sekitarnya. Sementara sirkuit 2 membawa kita lebih jauh masuk ke area utama kota Inca dan melewati lebih banyak landmark penting. Kalau ini first time kalian ke Machu Picchu, menurut gue sirkuit 2 lebih worth it. Terutama kalau kalian ingin lebih banyak melihat bagian dari ikonik situs ini. Masalahnya, waktu gue booking, sirkuit 2 udah habis. Jadi pelajaran buat kalian yang mau kesini, book your Machu Picchu ticket as early as possible. Karena tiket di setiap sirkuitnya punya kapasitas yang terbatas. Jangan sampai udah jauh-jauh datang ke Peru, kalian dapat sirkuit yang bukan pilihan pertama kalian. That's the tickets, you got it. Farming. Working as a routine work. We had the Machu Picchu mountain. We're not hiking there, but we like hiking. Can we go to the Sun Gate? And he said yes. Guys, after you take there, you can go up to the Sun Gate. Not all the way to the top. I mean, if you want, no? Yeah. Up to you. Up to you. Don't give up on what you feel inside. Your dreams are where your truths reside. It's not just wishing on the stars, it's falling down and raising bar. Each bruise will shine like victory's flame. So stand up strong, play the game. The world won't dream for you, so make your own come true. Make your dream happen, take the leap. Climb the mountain, dive so deep. Speak with passion, live out loud. Stand out fearless in the crowd. You've got fire, you've got the light. You were born to win this fight. Push through doubt, embrace the climb. One bold step at a time. Fall with grace, rise with pride. Keep the hunger burning inside. The brave don't wait, they begin. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di atas menikmati Machu Picchu dan semua perjalanan yang akhirnya membawa gue sampai ke sini, gue masih agak nggak percaya kalau akhirnya gue bisa melihat tempat ini secara langsung. Jujur, gue gak pernah menyangka suatu hari bisa sampai ke Machu Picchu. Selama ini tempat ini cuma gue lihat lewat foto, video, atau dokumenter. Dan sekarang gue benar-benar berdiri di sini melihat langsung peninggalan peradaban Inca yang selama ini cuma gue bayangkan. Mungkin ini yang paling gue suka dari traveling. Kadang ada tempat yang awalnya cuma ada di bucket list, sampai akhirnya suatu hari gue benar-benar berdiri di sana. Dan hari ini Machu Picchu bukan lagi cuma sebuah gambar di internet, tapi it's a place I have finally seen with my own eyes. Spark you need is already mine. Live the story, write your name. Burn with purpose, dance through flames. Say yes to risk, embrace the call. You're meant to rise, not meant to fall. This is your time, your elevation. Step into your transformation. The world won't dream for you, so make your own come true. Setelah puas explore Machu Picchu, gue akhirnya turun lagi ke Aguas Calientes. Kereta gue memang masih malam, jadi gue masih cukup punya banyak waktu buat eksplor kota kecil ini. Karena gak mungkin juga keliling sambil bawa barang terus. Gue akhirnya kepikiran buat cari hotel yang murah, sekedar buat istirahat, mandi, dan recharge sebelum nanti balik lagi ke Cusco. Dan setelah perjalanan cukup panjang dari Cusco, naik mobil, kereta, sampai akhirnya bisa melihat Machu Picchu secara langsung, so far perjalanan ini benar-benar menyenangkan. Gue berharap perjalanan gue kali ini bisa sedikit menginspirasi kalian yang mungkin punya Machu Picchu di bucket list.
Dan semoga cerita serta informasi yang gue share di vlog ini juga bisa membantu kalian mempersiapkan perjalanan ke sini. Karena kalau ada satu hal yang gue pelajari dari perjalanan ini, sometimes the places we only dream about are actually closer than we think. So, pack your bags and thank you buat kalian yang udah nonton vlog ini sampai selesai. Jangan lupa follow dan subscribe buat ikutin perjalanan gue berikutnya. Karena masih banyak tempat dan cerita dari perjalanan gue yang bakal gue share. See you on the next journey. Man from Mars, signing out.